Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Maulina sebagai moderator dan di sini kita dapat berjumpa walau hanya sebatas daring online. Semoga penyuluh dapat menambah ilmu ya teman-teman. Jadi tujuan pertemuan kita atau VC kita hari ini adalah penyuluhan mengenai apa saja seputar nutrisi siswi dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk waktu penyuluhan kurang lebih 15 menit. Selanjutnya saya serahkan pada Endah Maharani sebagai pengisi materi. Monggo, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, jadi pada materi pada malam hari ini adalah tentang nutrisi ibu menyusui pada pandemi COVID-19. Jadi pengertian nutrisi ibu menyusui adalah makanan yang di dalamnya terkandung banyak zat-zat yang bermanfaat bagi bayi seperti vitamin, karbohidrat, dan lain-lain. Jadi nutrisi yang seimbang memang sangat penting dibutuhkan untuk ibu menyusui apalagi pada masa pandemi COVID-19. Ibu menyusui membutuhkan konsumsi minimal 2.300 kalori per hari untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi manfaat nutrisi ibu menyusui adalah satu untuk pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan, yang kedua mempertahankan sirkulasi yang adekuat bagi ibu selama proses pemulihan, yang ketiga meningkatkan pertahanan tubuh selama proses pemulihan. Selanjutnya ada beberapa yang mempengaruhi proses laktasi yaitu pengaruh makanan. Jadi erat kaitannya dengan volume ASI yang diproduksi per hari. Selanjutnya protein dengan adanya variasi individu, maka dia dianjurkan menambahkan bahan 19 sampai 20 gram protein sehari. Suplemen, jika makanan sehari seimbang, suplemen tidak diperlukan kecuali jika kekurangan satu atau lebih zat gizi. Aktivitas pada percobaan hewan dengan manusia belum teliti, diketahui bahwa aktivitas fisik terlalu berat dapat menurunkan produksi ASI. Ada pun hal-hal yang harus dihindari pada saat ibu menyusui. Yang pertama, jangan minum kopi berlebihan karena dapat merangsang ginjal bekerja lebih kuat dan yang menyebabkan sering buang air kecil. Padahal pada saat ibu menyusui memerlukan banyak cairan. Yang kedua, merokok. Ibu menyusui dilarang untuk merokok karena selain akibat pasif dari efek rokok yang dihisap paru-paru bayi, nikotin yang ada di dalam tembakau mengalir melalui ASI lalu ke tubuh bayi. Akibatnya bayi keracunan nikotin. Yang ketiga, makanan yang menyebabkan alergi bagi ibu dan bayi. Selanjutnya, makanan yang tidak boleh dikonsumsi ibu menyusui. Yang pertama, makanan yang terlalu pedas, makanan cepat saji, makanan yang mengandung MSG. Jadi pendidikan gizi ibu menyusui itu sangat penting untuk ibu menyusui karena pada dasarnya pada ibu menyusui tidak semuanya mengetahui tentang gizi yang diperlukan pada tubuh ibu menyusui tersebut. Jadi pendidikan gizi ibu menyusui itu dapat dilakukan seperti penyuluhan pada malam hari ini. Lalu apa keterkaitan ibu menyusui pada COVID-19 yang dialami pada saat sekarang ini, yaitu yang pertama. Nah, saya dapat artikel dari wawancara dengan ahli gizi UNICEF. Jadi pembatasan sosial selama pandemi virus COVID-19 menimbulkan kekhawatiran dan stres bagi banyak orang. Namun orang tua dengan bayi dan anak memiliki kekhawatiran lain terkait perlindungan yang memadai untuk anak mereka. Lalu pertanyaan yang pertama, apa kira-kira
permasalahan paling mendesak terkait bayi dan kondisi gizi mereka. Jadi saat ini pemerintah telah mengambil berbagai tindakan dengan menghentikan penyebaran virus corona dengan menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak fisik minimal 1 meter dan seterusnya. Semua bukti menunjukkan bahwa menyusui sangat aman. Faktanya virus ini belum pernah ditemukan di dalam ASI. Jadi kami ingin mendorong para ibu untuk melanjutkan pemberian ASI kepada bayi mereka. Selanjutnya, bagaimana jika ibu menyusui sedang sakit dan memiliki gejala virus corona? Meskipun ibu memiliki gejala virus corona seperti demam dan batuk, ibu dapat tetap menyusui. Manfaat memberi ASI jauh melebihi resiko penularannya. Akan tetapi, tentu ibu harus mengikuti seluruh praktik yang direkomendasikan untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi. Lalu bagaimana jika ibu terlalu sakit untuk menyusui? Pada dasarnya kalau ibu sakit pada saat menyusui, sebisa mungkin ibu tetap bisa menyusui bayinya, karena walaupun sakit ibu tetap bisa memproduksi ASI. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika bayi dan anak yang masih kecil tertular virus corona? Semua orang tua tahu bahwa anak sering menderita sakit pada tahun pertama mereka. Tetapi setiap kali mereka sakit, orang tua pasti khawatir. Kabar baiknya, gejala virus corona pada anak-anak yang tertular sepertinya lebih ringan. Selanjutnya, adakah makanan yang dapat melindungi kita agar tidak tertular penyakit corona? Sebenarnya, secara spesifik, makanan yang dapat mencegah atau membuat kita kebal dari virus itu tidak ada. Tetapi makanan yang mengandung gizi seimbang itu dapat kita dapatkan untuk menambahkan sistem imun kita. Jadi, makan makanan yang seimbang itu tidak perlu makanan yang mahal, seperti kayak protein itu terdapat pada tahu, tempe, dan telur. Selanjutnya serat itu terdapat pada sayur-sayuran yang sering kita dapatkan. Lalu untuk karbohidrat seperti beras merah atau beras putih biasa. Selanjutnya perbanyak minum air putih untuk mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan kurang lebihnya cukup sekian. Sebelumnya, saya akan melakukan evaluasi verbal untuk mengetahui seberapa sih kalian tadi memperhatikan materi yang saya sampaikan atau pemahaman yang kalian dapat. Jadi, untuk yang pertama, saya akan melakukan pertanyaan. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk Mbak Anita. Untuk pertanyaan yang pertama untuk Mbak Anita, apa itu nutrisi pada ibu menyusui? Tolong dijawab. Jadi nutrisi itu makanan yang di dalamnya terkandung banyak zat-zat yang bermanfaat bagi bayi seperti vitamin, karbohidrat, dan lain-lain yang dibutuhkan bayi. Dari ASI itu sangat penting bagi perkembangan bayi untuk pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan kegunaan lainnya. Ya, saya rasa jawabannya hampir sama dengan materi ya, jadi cukup menguasai. Selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Ani Trisetiani. Sudah siap Mbak Ani? Ya, jadi pertanyaannya, apa saja makanan yang baik dikonsumsi oleh ibu menyusui? Ya, jadi pertanyaannya, apa saja makanan yang baik dikonsumsi oleh ibu menyusui? Ya, saya rasa mungkin sinyal di tempat Mbak Ani agak susah ya, jadi agak tidak dapat didengarkan. Tetapi mungkin jawabannya tadi saya sudah tahu. Jadi makanan yang dapat dikonsumsi oleh ibu hamil yang baik adalah gandum dan beras merah, telur-telur dan ikan, buah dan sayur, produk susu rendah lemak. Selanjutnya, yang pertanyaan yang terakhir untuk Mbak Naila. Gimana Mbak Naila?
Jadi pertanyaannya, bagaimana jika ibu menyusui sedang sakit dan memiliki gejala COVID-19? Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana jika ibu menyusui sedang sakit dan memiliki gejala COVID-19. Jawabannya yaitu, meskipun memiliki gejala virus corona seperti demam atau batuk, ibu dapat tetap menyusui. Manfaat pemberian ASI dan melebihi resiko penularannya. Akan tetapi, tentu ibu harus mengikuti seluruh praktek yang direkomendasikan untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi ataupun orang lain di rumah. Praktek ini termasuk mencuci tangan dengan sabun selama minimal 20 detik, mengenakan masker, dan membersihkan permukaan yang disentuh orang yang sakit. Ya, untuk bagus sekali jawabannya Mbak Naila, kurang lebih sama seperti materi yang saya sampaikan. Materi sudah selesai materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya Monica mau bertanya. Jadi, bagaimana keluarga miskin dan keluarga kurang beruntung dapat mendukung ibu menyusui? Jadi saya ulang pertanyaannya Mbak Mani, bagaimana keluarga miskin dan keluarga kurang beruntung dapat mendukung ibu menyusui? Jadi keberhasilan menyusui akan meningkat jika ibu mendapatkan dukungan dari keluarga, misalnya dorongan semangat dan bantuan dalam mengerjakan tugas rumah tangga. Selain itu, jangan lupa untuk menjaga asupan gizi. Tanpa adanya pandemi pun, ibu menyusui perlu gizi yang baik. Pada masa ini, tidak sedikit keluarga yang harus berjuang untuk bertahan hidup. Misalnya, dalam masa pandemi ini, membeli pangan sehat untuk ibu lebih baik dibandingkan mengeluarkan uang untuk membeli susu bayi. Pemberian ASI merupakan opsi terbaik untuk bayi dan anak. Hampir semua ibu yang kekurangan gizi masih bisa menyusui bayinya. Jadi para ibu harus tahu bahwa mereka mampu memproduksi ASI dengan kualitas baik untuk bayinya. Makanan bergizi tidak harus makanan yang mahal, seperti halnya tahu tempe dan sayur hijau adalah makanan yang bergizi dan berprotein tinggi dengan harga yang terjangkau. Gimana Mbak Monik jawabannya? Ya, untuk kurang lebihnya materi tentang nutrisi pada ibu menyusui pada masa COVID-19 sudah selesai, kurang lebihnya seperti itu. Saya serahkan kembali kepada Mbak Ayu Maulina sebagai moderator. Baik, jadi untuk hasil penyuluhan sangat baik dari pemateri maupun sangat interaktif, jadi sangatlah penting untuk mengetahui ilmu-ilmu seputar nutrisi dalam menyusui apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Pentingnya melakukan cuci tangan dan memakai masker saat bepergian tidak hanya diperuntukkan untuk ibu menyusui saja, tetapi untuk semua orang. Seperti itu. Sebelumnya saya terima kasih. Tetapi dapat menambah ilmu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.